Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok proyek pembuatan animasi sebagai media promosi bagi Camaba Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Karisa Arli Dwi Widayanti dengan NPM akhir 144. Saya Clarissa Hezwa Pramudijaya dengan NPM akhir 086. Saya Victory Averina dengan NPM akhir 056. Saya Zanira Zelda dengan NPM akhir 154. Saya Yunita Inggrisari dengan NPM 039. Latar belakang, Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur masih menghadapi kendala dalam menarik minat calon mahasiswa. Salah satu karena kurangnya media promosi yang menarik dan sesuai dengan generasi muda. Informasi tentang prodi belum tersampaikan secara optimal, baik dari segi isi maupun visual. Diperlukan media promosi yang komunikatif, kreatif, dan relevan agar keunggulan prodi dapat dikenal lebih luas. Media visual menjadi solusi yang tepat karena efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun citra. Dengan pendekatan desain yang tepat, media promosi dapat membantu menjawab permasalahan ini secara langsung. Kemudian berikutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan ialah memperkenalkan prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur secara visual dan komunikatif kepada calon mahasiswa baru. Yang kedua, meningkatkan awareness, ketertarikan dan kepercayaan audiens terhadap kualitas dan potensi prodi. Yang ketiga, menyampaikan informasi penting mengenai prodi secara singkat, menarik, dan mudah diakses. Dan yang terakhir, membangun citra prodi yang modern, kreatif, dan siap bersaing dalam industri kreatif digital. Kemudian yang manfaat, yang pertama bagi calon mahasiswa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isi, kegiatan, dan keunggulan prodi DKV dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Yang kedua, bagi prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur meningkatkan ekspor digital dan memperkuat branding institusional sebagai mampu persaingan dengan prodi serupa di perguruan tinggi lainnya. Yang terakhir, bagi tim proyek menambah pengalaman nyata dalam perencanaan media promosi, penerapan strategi komunikasi visual, serta pengembangan animasi berbasis target audience. Selanjutnya ada analisis resiko dalam perencanaan pembuatan media promosi berupa animasi pendek berdurasi maksimal 30 detik untuk meningkatkan minat calon mahasiswa SMA atau SMK terhadap prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Terdapat beberapa potensi resiko yang perlu diantisipasi sejak awal agar proses berjalan lancar. Yang pertama, kurangnya pemahaman tim terhadap karakter target audiens resiko muncul jika tim tidak benar-benar memahami kebiasaan, ketertarikan, dan gaya komunikasi remaja SMA atau SMK saat ini. Hal ini bisa menyebabkan konten menjadi tidak relevan atau membosankan. Yang kedua, konsep animasi tidak sesuai tren atau terlalu datar tanpa konsep yang menarik dan aktual. Animasi tidak akan mampu menarik perhatian target dalam waktu singkat. Ini sangat krusial mengingat durasi animasi yang terbatas. Yang ketiga, overload durasi konten karena terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan. Seringkali konten animasi jadi kepanjangan dan kehilangan fokus utamanya. Yang keempat, keterbatasan teknis tim dalam bidang animasi jika anggota tim belum terbiasa membuat animasi. Proses produksi bisa terhambat, terutama dalam efisiensi waktu dan kualitas visual. Dan yang terakhir kelima, visual tidak mencerminkan identitas prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Risiko ini bisa membuat animasi kehilangan branding dan tidak menanamkan citra yang kuat tentang prodi ke audiens. Lalu ada kelayakan ekonomi dengan estimasi biaya produksi di kurang lebih 6 minggu, ada minggu pertama sampai ke 6, dan ada isinya kolaborasi lintas tim dari desain, animasi, voice talent, serta approval konten dari pihak fakultas atau humas. Resiko dan mitigasi, resiko keterlambatan produksi, mitigasi dengan timeline detail, dan pembagian peran yang jelas. Resiko kualitas, mitigasi dengan review berkala oleh dosen pembimbing. Lalu kemudian ada kelayakan operasional dengan estimasi biaya produksi dilampirkan seperti di PPT dan
Kemudian ada kelayakan legal dan etika yang isinya ada hak cipta, perizinan, dan etika. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan yang dimana kita mempunyai nama proyek dengan nama Spark of the Future, yang artinya dalam konteks animasi promosi mahasiswa ini dapat menggambarkan bahwa para mahasiswa baru adalah awal dari sesuatu yang besar, yang membawa harapan, inovasi, dan juga perubahan di dunia masa depan. Lalu, kapan proyek bekerja? Saat pembukaan mahasiswa baru, dan yang melaksanakan proyek yang pastinya yang pertama semua anggota kelompok, tim multimedia atau tim desain sebagai desain animasi, dan yang ketiga, bantuan dari Humas Kampus. Selanjutnya ada estimasi proyek. Estimasi proyek ini mencakup perhitungan waktu, sumber daya manusia, dan kebutuhan teknis yang diperlukan dalam proses pembuatan media promosi animasi pendek berdurasi maksimal 30 detik. Yang pertama itu ada durasi waktu. Total waktu pelaksanaan proyek diperkirakan selama 4 minggu dengan rincian sebagai berikut. Pekan 1 yaitu riset target audiens, pengumpulan data, dan penyusunan konsep awal. Pekan 2 yaitu pembuatan storyboard dan pengembangan desain aset visual, yaitu kayak karakter, latar, tipografi. Pekan 3 ada proses animasi dan editing awal. Pekan 4 ada revisi, finishing, sound design, dan rendering final. Nah, yang kedua sumber daya manusia, yaitu ada desainer visual 1 orang, animator 1 orang, penulis naskah atau storyboard 1 orang, editor dan sound designer 1 orang, project manager, koordinasi dan quality control 1 orang. Jadi sumber daya manusia ini ada beberapa peran, bisa merangkap tergantung kapasitas anggota tim. Yang ketiga ada estimasi kebutuhan teknis dan tools, yaitu ada laptop atau PC untuk desain dan animasi, ada software, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, dan Audacity. Dan ketiga aset pendukung, yaitu musik bebas, lisensi, font legal, serta referensi visual. Selanjutnya ada ide dan konsep. Judul ide, DKV itu seru, bukan cuma gambar. Konsep cerita 30 detik, yaitu animasi mengisahkan seseorang, siswa SMA atau SMK yang merasa bingung memiliki jurusan saat scrolling medsos, ia melihat konten seru dari DKV UPN Jawa Timur, mulai dari desain, ilustrasi, fotografi, animasi, hingga kerja tim di studio. Transisi cepat menampilkan aktivitas mahasiswa DKV yang beragam dan kreatif. Animasi di akhir dengan tagline DKV UPN Veteran Jawa Timur bukan sekedar gambar, tapi karya nyata. Gaya visual yaitu ada warna cerah, kontras, dan modern sesuai tren media sosial. Karakter bergaya semi kartun untuk kesan fun dan relatable. Ada motion graphic dan cutout animation lebih cepat, ringan, ekspresif. Teks minimal komunikatif dengan font bold sans serif. Terus ada tone dan suasana. Tonton. Ada dinamis, semangat, dan inspiratif. Musik upbeat, penuh energi, genre sino kayak pop gitu atau fun modern. Gerakan cepat dan tidak bertele-tele. 1-2 detik per scene. Terus ada pesan utama yang disampaikan. Yang pertama, DKV bukan hanya menggambar, ada banyak bidang kreatif yang bisa dijelajahi. Yang kedua, suasana kampus kreatif dan kolaboratif. Yang ketiga, ada DKV UPN Jawa Timur siap membantu desainer masa depan. Lalu selanjutnya ada pembagian kerja. Yang pertama ada project manager, yaitu tugasnya mengelola keseluruhan project animasi, menyusun timeline dan milestone, koordinasi antar tim, monitoring dan evaluasi kemajuan proyek, menjadi penghubung antara tim kreatif dan pihak prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua ada scriptwriter atau content creator yang tugasnya menyusun konsep narasi dan storyline animasi, kemudian membuat naskah skrip sesuai brief dan tujuan promosi, kemudian menyusun copywriting yang menarik dan sesuai audiens. Yang ketiga ada animator atau motion designer yang tugasnya menganimasi aset visual berdasarkan storyboard dan script, menambahkan transisi, efek visual, dan animasi karakter, dan menyesuaikan tempo animasi dan audio atau narasi. Kemudian ada art director atau visual designer yang tugasnya menentukan style, visual, color palette, dan tone design, membuat mood board dan style frame, mengarahkan visual dari awal hingga akhir animasi. Lalu berikutnya ada kriteria keberhasilan, yaitu yang pertama relevansi visual. Animasi harus mencerminkan identitas prodi DKV, yaitu kreatif, profesional, dan berjiwa muda. Visual seperti warna, ilustrasi, dan tipografi harus selaras dengan karakter desain komunikasi visual. Lalu selanjutnya ada ketertarikan audiens,
yaitu konten animasi harus dinilai menarik dan engaging oleh calon mahasiswa melalui uji coba terbatas, misalnya survei cepat atau wawancara ringan terhadap siswa SMA atau SMK. Selanjutnya ada kelayakan teknis, yaitu animasi memenuhi standar teknis dari segi kualitas suara atau narasi, atau bisa juga disebut voice over. Lalu transisi visual, timing, serta integrasi elemen desain yang harmonis. Yaitu penutup. Proyek ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan media promosi yang selaras dengan budaya digital masa kini. Melalui animasi pendek yang informatif, kreatif, dan komunikatif, Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur dapat tampil lebih menonjol di tengah persaingan perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan kekuatan storytelling visual dan gaya animasi yang sesuai dengan tren sosial media, diharapkan media ini tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga membangun brand awareness dan citra kreatif Prodi DKV di mata calon mahasiswa baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.